Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para bapak-bapak sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Musholla Nurul Iman, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an,
di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Bahkan kalau kita bertakwa, Allah anugerahkan kepada kita ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kepada kalian ilmu. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin, Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Bapak-bapak sekalian, para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Subuh ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Hadisnya an Iyad bin Himarin, diceritakan dari Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau, ahlul jannati salasatun. Ahli surga itu atau penduduk surga itu ada 3 model orang dalam hadis ini ya. Dalam hadis ini ahli surga itu ada 3 model, ada 3 golongan atau ada 3 model manusia. Yang pertama, du sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Jadi yang pertama, model yang pertama dalam hadis ini, du sultanin, orang yang punya kekuasaan, muqsitun yang adil, mutasaddiqun yang banyak bersedekah, dan muwaffaqun diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya kekuasaan dan sanggup berlaku adil. Menariknya dalam hadis ini, adil menggunakan kata muqsitun. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada adlun berarti adil, ada muqsitun itu orang yang adil. Itu bedanya kata para ulama, kalau adlun itu asal adil itu adlun. Yang benar diapresiasi, yang salah dikaplok. Nah, itu namanya adlun. Pokoknya hitam putih, tek, lurus apa adanya. Itu adlun namanya. Benar, bagus. Sanggup begitu udah bagus. Nah, rupanya ada redaksi yang lain dari adil itu, yaitu kata lain dalam bahasa Arab yang berarti adil itu adalah kata qistun. Pelakunya namanya muqsitun itu tadi. Bukan qostun ya, kalau qostun artinya jahat. Bahasa Arab gitu, beda harokat, beda arti. Kayak kismun itu kan bagian. Kalau kosamun sumpah. Kalau kosmun giliran. Itu beda nanti.
Dalam bahasa Arab beda harokat bisa beda arti. Apalagi beda huruf bisa beda arti nanti itu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Begitu diganti hak khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta itu dicukur? Oh, jauh banget itu. Dari khuliqat menjadi khuliqat itu menjadi dicukur nanti. Apalagi hulikat, oh tambah. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta itu dibinasakan? Allahu Akbar. Jadi saya ulang, muqsitun ini adalah orang yang adil. Tapi adilnya itu win-win solution. Adilnya itu happy ending. Jadi sebagai seorang yang punya kekuasaan, ketika rakyatnya bermasalah misalnya, yang dia pikir itu bukan sekedar hitam putih. Oh ini salah, tak bulldozer. Oh ini benar, tak dukung. Gak cuma begitu. Oh ada akhwatnya juga tuh. Oh nggak tahu saya pikir ya. Adik juga ya. Semoga Allah rahmati ibu juga kalau ada ibunya. Gak kelihatan. Nah, jadi saya pikir bapak-bapak doang tadi. Oh lanjut ya. Ya kalau yang nggak kelihatan banyak sih. Bahkan lebih banyak lagi yang nggak kelihatan ini. Nah, baik saya teruskan lagi ya. Oh apa Ustaz bisa ngeliat? Enggak, kata Nabi memang kalau kita ngaji itu kan dikawal, insya Allah semoga Allah terima ngaji kita ya. Ini dikawal oleh malaikat rahmat sampai langit pertama. Itu kan saya bilang yang nggak kelihatan juga banyak. Oh yang kelihatan aja belum tentu manusia semua. Pun bercanda. Tapi saya balik lagi. Jadi saya ulang, muqsitun itu begitu caranya. Jadi misalnya ada pedagang di sepanjang trotoar misalnya. Satu sisi pejalan kaki terganggu misalnya gitu ya. Maka seorang pemimpin yang muqsit itu bukan sekedar dah busur. Enggak bener ya, busur siap. Enggak cuma gitu. Tapi dipikir bagaimana caranya pejalan kaki yang mendapatkan haknya, tapi mereka yang mencari maisha penghidupan itu juga mendapatkan bagiannya. Itu dipikir betul itu bagaimana caranya. Pantas kalau kemudian Allah menyatakan cinta kepada orang-orang seperti ini. Wallahu yuhibbul muqsitin. Itu eksplisit sekali Allah menyatakan cintanya. Bukan kepada adlun, walaupun adlun itu Allah cintai juga. Cuman yang secara eksplisit Allah bilang cinta itu betul-betul orang-orang yang adilnya itu muqsit. Dalam skup kekitaan ya skupnya RT lah atau RW misalnya gitu. Bagaimana Pak RT, Pak RW itu kalau ada masalah di tengah-tengah masyarakatnya itu tidak semata-mata hanya udah sikat aja, tidak gitu. Tapi lebih bagaimana semuanya baik. Bagaimana semuanya itu indah gitu loh. Bagaimana semuanya itu baik. Dan itu tidak mudah memang. Karena nggak mudah itu makanya Allah cinta banget sama orang seperti itu. Kayak di Harapan Indah yang lagi rame di medsos itu kan ada satu klaster. Yang di klaster itu tidak ada musolanya. Yang muslim pengen ada musola di situ, tapi tidak semua warga setuju. Nah ada musola di luar klaster. Warga muslim pengen dibuatkan pintu yang memudahkan akses ke ke masjid itu. Tapi tidak semua warga juga setuju karena pertimbangannya keamanan atau macam-macam. Itu kan kalau kita tidak muqsit kan pokoknya Tapi kalau pemimpin yang muqsit itu tidak begitu. Mestinya kan dia kumpul bareng. Ini gimana baiknya? Ini biar diomong dia enak lah. Baru lah ketemu dalane adlun terpaksa dan dalane mana. Nah, itu istilah saja. Dalam konteks kekitaan yang lebih sempit sebagai seorang suami terkait dengan istri dan anak-anak misalnya. Ketika anak kita bertengkar misalnya. Kalau kita adlun, udah kakak yang salah, adik yang benar. Ayo, kakak minta maaf, kembalikan. Ya, itu adlun. Bener itu, enggak ada masalah. Cuman kan di situ kalau orang yang muqsit mikirnya enggak gitu, mikirnya ya ini memang kakaknya emang yang salah, adiknya yang benar. Tapi ini enggak bisa terus diselesaikan begitu saja. Bagaimana caranya supaya semuanya baik gitu loh. Jadi setelah diputuskan itu bagaimana semuanya tetap rukun sebagai saudara, bagaimana. Jadi tetap model begitu itu kalau jenengan di perusahaan sebagai pemimpin, di lingkungan sebagai pemimpin, sebagai suami seperti itu mikirnya. Wallahu yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai
orang-orang yang adilnya itu win-win solution. Begini-begini kan enak ngomongnya aja, Pak. Prakteknya kadang sulit pakai dal, Pak. Tapi ya itu tadi, karena sulit pakai dal, makanya Allah cinta banget gitu. Itu seperti itu. Semoga kita masuk minal muqsitin. Amin. Allahumma amin insyaallah. Karena semua kita kan pemimpin ini. Itu seperti itu. Ada yang enggak pemimpin untuk diri sendiri. Kalau punya keluarga, pemimpin di level keluarga kita. Kalau RT ya pemimpin RT. Itu seperti itu. Terus kemudian mutasaddiqun, suka bersedekah. Sebagai seorang pemimpin, dia suka memberi, bukan suka menuntut. Yang dipikir apa yang bisa saya berikan kepada rakyat saya, apa yang saya berikan kepada warga saya, apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat saya, apa yang saya bisa berikan kepada keluarga saya. Itu pemimpin yang muqsid, yang mutasaddiq. Jadi bukan sibuk, kamu bisa ngasih suara saya berapa? Kamu bisa ngasih suara apa? Kok suara apa sih? Apa? Kamu bisa ngasih saya apa gitu? Kok suara? Suara nanti arahnya kemana-mana nanti. Mohon maaf. Jadi pemimpin yang ahlul jannah di dalam ayat ini, dalam hadis ini maksud saya, itu adalah yang mutasaddiq. Dia sibuk memberi, bukan sibuk apa? Menuntut. Kita nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi, ngomongin level kita aja lah. Sebagai RW bagaimana, apa yang bisa saya berikan kepada warga saya. Bukan hanya sekedar sibuk menuntut warga, tapi bagaimana, ayo kita bareng-bareng, apa yang bisa saya berikan kepada warga. Nah, gitu, itu begitu. Sebagai suami juga gitu, sama. Tidak sibuk menuntut istri kepada dirinya, tidak sibuk menuntut anak-anak kepada, bagaimana dia menuntut dirinya kepada keluarganya. Itu seperti itu. Itu mutasaddiq namanya. Mutasaddiq. Dan di dalam muamalah Islam itu kan ada hak dan kewajiban ya. Suami itu punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban istri. Istri itu punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban suami. Anak itu punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban orang tua. Orang tua juga punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban anak. Terus saja. Itu kalau satu sama lain lebih sibuk menuntut haknya daripada kewajibannya kepada, kalau suami pada istrinya, istri pada suaminya, itu udah neraka sebelum neraka itu. Suami sibuk nuntut istrinya, istri nuntut suaminya. Sebaliknya anak dan orang saling menuntut, udah itu neraka sebelum neraka gitu. Neraka sebelum neraka yang sebenarnya, maksud saya begitu. Tapi kalau satu sama lain sibuk menuntut dirinya untuk memenuhi hak pasangannya, suami memenuhi hak istrinya, istri sibuk memenuhi hak suaminya, maka bahkan itulah surga sebelum surga yang sesungguhnya. Sehingga dalam sirah itu diceritakan ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha baru menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata teman-temannya Siti Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah, enak ya kamu nikah dengan Muhammad. Kalau kami menikah dengan Muhammad, kami akan sibuk bersenang-senang dengan Muhammad. Kata Siti Khadijah radhiyallahu anha, kalian yang bukan istrinya sibuk berpikir bagaimana bersenang-senang dengan Muhammad, sementara aku istrinya sibuk berpikir bagaimana membahagiakan Muhammad. Jadi pantas kalau Nabi itu nggak pernah kecewa dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, karena di benak beliau selalu bagaimana saya membahagiakan suami saya. Nah, pas suaminya juga Nabi Muhammad SAW. Kalau Muhammad Bekasi agak beda kayaknya. Itu seperti itu. Makanya saya ulang, dalam hal ini kalau kita begitu saling, bukan rasa paling, oh itu luar biasa. Itulah kenapa An-Nisa ayat 1 kan tentang pernikahan, di antaranya tentang pernikahan. Itu satu ayat sebelumnya, akhir surah Ali Imran, itu Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang telah beriman, bersabarlah dan saling menguatkanlah dalam kesabaran. Memang ayat ini tentang ribat. Tapi kalau kita tadaburi, saya nggak ngomong tafsirnya ya. Kalau kita tadaburi, itu seolah ada pesan begini kan, sebelum masuk pernikahan harus belajar saling dulu. Tidak hanya bersabarlah, tapi saling menguatkan dalam kesabaran. Karena asas di dalam hubungan muamalah kita memang harus saling, bukan tidak boleh merasa paling. Itu silakan dikembangkan, termasuk atasan dan bawahan. Tidak boleh atasan merasa lebih penting daripada bawahan, bawahan lebih penting daripada atasan, merasa lebih penting, itu tidak boleh. Karena bahaya kalau hanya pakai atasan nggak pakai bawahan. Ya, paham ya? Paham lah. Dan kan bahaya kalau hanya pakai atasan nggak pakai apa? Bawahan.
Itu harus dua-duanya. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwa yang ahlul jannah itu adalah orang yang punya kekuasaan, yang dia adilnya win-win solution, kemudian mutasaddiq, dia punya pemikiran untuk memberi, bukan menuntut gitu. Apa yang saya bisa berikan itu seperti itu. Baru kalau begitu muwaffaqun. Orang yang pemimpin model lagi itu muwaffaqun, dia akan beri taufik oleh Allah, dia akan beri pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tindak tanduknya insyaallah dibantu, dibimbing, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan tadi, muqsitun mutasaddiqun. Itu yang pertama gitu ya. Semoga kita jadi pemimpin yang seperti itu. Amin insyaallah. Dan semoga Allah beri kita pemimpin yang juga seperti itu. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Warajulun, dan seseorang rahimun yang penuh kasih sayang, raqiqul qalbi yang lembut hatinya, likulli dzi qurba pada setiap karib kerabat, wa muslimin dan setiap muslim. Baik. Pertama, orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah di surah Ali Imran ayat 159 itu beliau mengatakan begini. Allah berfirman, "Fa bima rahmatim minallahi linta lahum." Maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Saya ulang, kurang lebih terjemahannya, maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan ketika menjelaskan ayat itu, di antara tanda kalau orang itu dirahmati oleh Allah, maka di hatinya akan dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Kata beliau begitu. Di antara tanda kalau orang itu dirahmati oleh Allah, maka di hatinya akan dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Tidak usah ngeraba dada orang lain, ngeraba dadanya masing-masing saja. Kira-kira hari ini hati kita lebih mudah mencintai atau membenci? Lebih mudah memaafkan atau mendendam? Lebih mudah menyayangi atau mendengki? Monggo diraba saja dada kita masing-masing. Kalau di hati kita hari ini dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang, mudah memaafkan, mudah mencintai, mudah menyayangi, bersyukurlah kepada Allah. Insya Allah dan semoga ya kita termasuk yang tertandai sebagai yang dirahmati oleh Allah. Amin. Insya Allah mudah-mudahan. Dan surga itu rahmat Allah, dan yang dimasukkan dalam surganya yang Allah rahmati. Maka orang yang punya sifat kelemah lembutan dan kasih sayang itu, dia orang yang dirahmati oleh Allah, dia orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah. Maka saya ulang, nanti silakan diraba dadanya masing-masing, gak usah ngelihat dada orang lain. Itu satu. Terus kemudian di sini dikatakan raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Dia orang yang lembut hatinya kepada karib kerabat dan kepada sesama muslim. Artinya apa? Di dalam rumah maupun di luar rumah dia baik, lembut dia, baik orangnya, memang penyayang dia. Di dalam rumah maupun di luar rumah. Karena ada orang itu kalau di dalam rumah kayak setan, di luar rumah kayak malaikat, atau dibalik. Di luar rumah kayak malaikat, di dalam rumah kayak malaikat, di luar rumah kayak setan. Itu ada. Nauzubillah min syarri dzalik. Jadi ada orang itu dalam rumah kayak malaikat, lembut, baik sama keluarga, tapi sama orang lain kejamnya bukan main. Nauzubillah min syarri dzalik. Atau ada yang di dalam rumah kejamnya bukan main, tapi di luar begitu baik. Sampai orang berkata kepada anaknya, enak ya punya bapak kamu, baik banget bapak kamu itu. Anaknya melungun, baik dari mananya? Di rumah ngomel terus bapaknya, ringan tangan, ke poli pakai dal juga, macam-macam. Bingung anaknya itu, karena di rumah nggak cocok. Maka orang yang bisa raqiqul qalbi di dalam maupun di luar rumah itu ahli surga. Artinya dia manusia otentik gitu maksudnya. Dia memang aslinya begitu, nggak pakai topeng dia. Di dalam maupun di luar rumah memang begitu aslinya. Ada atau nggak ada orang, dia memang lembut, baik orangnya memang.
Itu. Jadi saya ulang, yang kakinya sebentar boleh selonjor Pak, sana. Boleh selonjor, berdiri, lompat-lompat juga boleh, silakan monggo. Jenengan di kursi monggo Pak, monggo di kursi. Oke. Kalau sama saya berdiri, lompat-lompat juga boleh, bebas. Santai aja. Jadi itu. Allah. Jadi enggak cuman kalau sama anak, sama istri lembut, sama orang lain kasar, atau dibalik tadi. Kalau sama orang lain dia lembut, baik, sama anak, sama istri kasar. Kadang saya pribadi itu kalau pas bisa bersikap baik sama jamaah, sama anaknya jamaah itu, kalau mau galak sama anaknya mikir-mikir. Jangan, nggak masuk dalam kategori hadis ini. Nah, kita merenung aja ya. Ya tentu galak dalam pengertian mendidik tidak ada masalah. Yang penting mendidik ya, bukan dalam pengertian yang bengis dan kejam. Nah, itu seperti itu. Tapi yang saya maksud adalah ya, harus di luar dan di dalam rumah kita harus baik. Jadi nggak pakai topeng. Jadi pure murni memang kita baik termasuk pada keluarga maupun kepada orang di luar. Karena di antara bentuk talbis iblis itu adalah orang dibuat sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Itu kata Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Jadi di antara bentuk talbis iblis itu adalah dibuat orang itu sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Dia bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Tapi kepada istrinya sendiri dia polide pakai dal. Kepada anaknya sendiri dia polide pakai dal. Kepada orang tua dan mertuanya dia polide pakai dal. Bantu sana, bantu sini itu utama. Itu utama, bagus itu. Tapi kepada orang tua, kepada mertua, kepada anak, kepada istri itu jauh lebih utama. Bukan jauh lebih utama. Sampai di Riyadhus Shalihin itu Imam Nawawi itu membuat bab di bab yang ke-36 kalau saya tidak salah itu. Infak kepada karib kerabat pahalanya lebih besar daripada infak fisabilillah. Ada bab khusus itu. Infak kepada karib kerabat lebih utama daripada infak fisabilillah. Nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu situ, itu utama itu. Tapi kepada keluarga itu jauh lebih utama. Maka jangan sampai kita itu sibuk dengan yang utama, secara bersamaan kita tinggalkan yang lebih utama. Kalau orang Jawa bilang nguber uceng kelangan delek gitu namanya. Saya terjemah ya, ngejar ikan kecil kehilangan ikan yang lebih besar. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, model yang ketiga adalah wa'afifun muta'afifun du'iyalin. Wa'afifun, orang yang memiliki sifat iffah. Sifat iffah pelakunya namanya afif kalau laki-laki, kalau perempuan namanya afifah. Ini orang yang bisa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah pada saat sepi, tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan dia saja. Jadi banyak orang dia yang menjaga diri hal yang haram, nggak ada orang dia tetap bisa menjaga diri hal yang haram. Jadi memang ini saya ulang ini manusia otentik lah. Memang betul-betul dia begitu memang aslinya dia. Dia memang begitu aslinya. Allah. Dan muta'affifun. Muta'affifun itu kalau saya baca dalam syarahnya Imam Nawawi itu, beliau mengatakan tidak meminta-minta. Nah, jadi dia bisa menahan diri dari meminta-minta. Padahal du'iyalin, kata Nabi, padahal dia punya keluarga yang dia tanggung, banyak keluarga yang dia tanggung. Dia butuh sebenarnya, cuman dia tidak mau mengambil sikap untuk meminta-minta. Muta'affifun. Jadi bisa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua bisa menjaga kehormatan dirinya dengan cara tidak meminta-minta. Kalau Allah jelaskan di surah Al-Baqarah ayat 273 itu yang Allah puji itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah sampai tidak sempat ngurus ekonominya, sampai dia dalam tanda kutip kekurangan, tapi dia tetap menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta. Orang mengiranya dia adalah orang yang berkecukupan. Kata Allah dalam ayat itu, kurang lebih terjemahannya begitu. Kamu wahai Nabi mengetahuinya dari tanda-tandanya. Tidak semua orang tahu gitu maksudnya. Tapi dia memang menjaga kehormatan dirinya. Allah, dan dia tidak meminta, dan kalaupun meminta, mintanya itu tidak memaksa. Yas'alunan nasa ilhafa. Jadi mereka tidak minta dengan memaksa. Saya tidak tahu jenengan pernah bayangkan apa tidak ya. Saya itu
Kan kadang kalau Jumat itu kumpul bersama kawan-kawan ustadz, itu ada kawan-kawan ustadz. Itu ada yang mau khutbah di Islamic Center saat itu. Dia berbisik ke teman sebelah. Punya uang 1.000. Saat itu parkir masih 1.000. Sekarang kan udah 3.000 atau 2.000. Saat itu masih 1.000. Oh, ada. Buat apa Ustaz? Saya mau khutbah, gak punya uang untuk bayar parkir. Uang besar, apalagi uang besar, uang kecil aja gak punya. Paham maksudnya? Uang kecil aja gak punya, apalagi uang besar. Saya mendengar langsung itu, saya mendengar betapa beliau tidak tomak dengan amplop khutbah. Kan khutbah biasanya kan dapat amplop itu. Saking tidak tomaknya itu nggak mauan. Ya, ini orang yang nggak tahu ngelihat sang ustadz ini kan kayaknya duitnya banyak, dan saya tahu beliau. Kan tidak semua orang tahu gitu maksudnya ya. Jadi nabi mengetahuinya dari tanda-tandanya. Ya, karena saya sering ketemu ya saya tahu beliau. Jamaahnya saya yakin tidak ada yang tahu itu mungkin. Bagaimana kehidupan beliau secara ekonomi. Dan itu terjadi. Itu namanya dia menyembunyikan, seolah dia tidak menampakkan butuh gitu loh. Bukan karena sombong, tapi karena muta'afif tadi itu. Menjaga kehormatan dia. Padahal beliau punya keluarga. Allahu Akbar. Pernah suatu saat ada jadwal bareng bersama dengan saya jam pertama, beliau jam kedua. Jam kedua itu beliau WA staf di kantor itu, dia bilang, maaf Ustadz, saya tidak bisa datang. Kenapa Ustadz? Kata staf di kantor. Saya nggak ada uang untuk beli bensin. Coba. Ustadz ini yang tadi sepuh. Kalau ini gagah, masih gagah. Wah, kak ngetok nolek. Nyanyi itu enggak. Wah, gagah uangnya. Orang enggak nyangka itu. Ternyata beliau enggak punya uang untuk beli bensin untuk berangkat. Kata staf kantor itu, udah Ustaz jalan aja. Nanti kita kasih lah nanti itu. Nanti kita kasih. Akhirnya Ustaz pinjam ke siapa dulu lah, nanti kita kasih. Akhirnya beliau jalan. Qadarullah ya begitulah keadaannya. Bahkan pernah ada kawan Ustadz yang khutbah di daerah Cempaka Putih saat itu, belum musimnya Gojek kayak sekarang ya, dan belum musimnya smartphone kayak sekarang. Beliau saat itu naik angkot khutbah Jumat di Cempaka Putih, dari rumahnya Bekasi Rawalumbu. Naik angkot ke Cempaka Putih, bawa satu anaknya laki-laki putra. Itu putranya itu selesai khutbah, qadarullah, yang bagian ngamplop itu lupa yang bagian ngamplop itu. Beliau pulang sambil gendong putranya, kadang jalan kaki karena nggak punya duit. Dan itu terjadi. Yang ini orangnya beliau mu'alaf ya, tapi rajin belajar. Beliau tinggi, besar orangnya, putih, gak ketolek melarat. Satu tahu ya, karena satu lingkaran dengan saya. Jadi ya beliau cerita. Jadi singkat cerita, orang-orang seperti ini kan nggak semua orang tahu gitu maksudnya. Dan beliau tidak menampakkan penderitaannya, menampakkan kegagahan dirinya, dan yo remek kabeh. Tapi dia bisa menahan. Dan kalaupun terpaksa dia mintanya tidak memaksa. Saya nggak tahu pernah apa nggak datang penjenengan, nggak pernah dia ngomong soal duit ke kita misalnya. Sekalinya datang terus dia bilang sama kita, ada pinjam uang nggak? Aduh maaf ya belum bisa. Dia nggak maksa, dia iya maaf, nggak usah, terima kasih, maaf saya ganggu ya, saya langsung pergi. Padahal kan kalau di Al-Baqarah 273 tadi kan yang model-model seperti itu kan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi tidak menampakkan penderitaan dirinya, dia lebih suka menampakkan kegagahan dirinya, bukan karena sombong, tapi muta'affif, menjaga kehormatan dirinya. Ini ahlul jannah itu seperti itu. Nah, di antara tiga ini kita termasuk yang mana? Tapi yang penting semoga Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu ahlul jannah.
Wa ahlun nari, kata Nabi, dan ahlun nar, penduduk neraka itu khamsatun. Ada 5 model. Ada 5 model. Yang pertama, ad-dha'iful ladzi la zabrolah. Jadi orang yang lemah, yang tidak punya semangat atau tidak punya prinsip lah kalau bahasa kita itu. Alladzi hum fikum taba'un la yabtaghuna ahlan wala malan. Yang di tengah-tengah kalian dia hanya ngikut aja dan tidak punya keinginan untuk berkeluarga dan tidak punya keinginan untuk mencari harta. Jadi ini yang pertama adalah orang yang lemah akalnya. Kata para ulama ini maksudnya nggak punya prinsip. Kalau kumpul sama orang baik jadi baik, kumpul sama orang nggak baik jadi nggak baik. Diajak sholat jalan, diajak maksiat juga jalan. Nggak punya prinsip ya, nggak punya keteguhan prinsip. Dia males ya itu. Terus sudah begitu digambarkan dalam hadis ini, kepada kita dia cuma ngikut aja, nebeng aja udah. Dan tidak punya selera atau semangat untuk berencana untuk berumah tangga, membangun rumah tangga, dan juga tidak ada gagasan untuk mencari harta. Tidak mau mandiri lah kalau bahasa kita itu. Jadi dia seperti benalu atau parasit, saya nggak tahu benalu parasit yang benar saya nggak ngerti. Pokoknya seperti itulah. Yang nebeng dalam kehidupan orang lain tapi menjadi beban. Tapi mohon maaf ini tidak termasuk pensiunan loh ya. Kalau pensiunan bukan tidak, sudah pensiunan. Ini tentu dalam pengertian yang tidak pada haknya. Kalau pada haknya nggak ada masalah, seperti istri nebeng ke suami, ya bukan nebeng, kewajiban suami memang itu. Orang tua ke anak itu kewajiban anak, tidak ada masalah kalau itu. Ini maksudnya yang tidak benar, maksudnya yang tidak ada hak di dalamnya. Gitu. Ya intinya satu, muales, intinya itu aja. Iya, muales, iya. Hidupnya itu pokoknya mengalir. Iya. Padahal seorang muslim itu tidak boleh hidupnya mengalir itu. Yang betul mengarah itu seorang muslim. Kalau mengalir ikut aliran sungai itu, kalau alirannya bener mending, Pak. Lek nyangkut di sepiteng piye terus. Makanya hidup seorang muslim bukan mengalir, mengarah. Karena kita punya tujuan, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya tujuan. Maka jangan mengalir. Muslim itu hidupnya mengarah. Punya prinsip dia. Nah, ini enggak punya prinsip dia. Ngalir aja, melos gak karuan. STMJ, salat terus maksiat jalan. Amar ma'ruf nyambi mungkar. Wis gak jelas we. Bahkan tadi cenderung menjadi beban bagi orang lain. Nauzubillahi min syarri dzalik. Berikutnya wal khainul ladzi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahu. Jadi orang yang khianat yang tampak sekali tidak samar baginya keserakahan. Toma itu ya berharap pada selain Allah, itu toma makna dasarnya. Kalau di kita kan tamak terjemahnya serakah itu. Rakus sekali terhadap masalah dunia. Wa in daqqa, sekalipun itu sedikit, illa khanahu, pasti dia akan khianati itu. Diberi amanah besar, apalagi dikasih amanah kecil aja dia khianati. Pengkhianat lah kalau bahasa kita. Orang yang gak amanah. Bahkan dikasih amanah sedikit saja dia khianati. Allahu Akbar. Demi cari untung 1.000-2.000 dia khianati. Allah. Mending lagi 1 triliun. Tapi tetap tidak boleh juga sama. Tapi ini yang sedikit pun dia sikat gitu. Saya dulu ketika masih di Surabaya, punya tetangga yang cinta kebersihan. Kalau kita lupa naruh barang, bersih Pak, alhamdulillah. Betul, saya di Surabaya dulu. Saya satu masih jadi kontraktor ya, masih ngontrak ya. Itu kalau kita pulang kampung Pak, itu kita kepikiran terus. Karena kita, ya itu, efek dari punya tetangga yang tidak amanah itu, kita pulang kampung itu gak tenang. Nah sampai suatu saat Allah buka aibnya dan Allah usir dia dari situ. Jadi kata kuncinya itu orang khianat itu membuat orang gak tenang gitu aja. Allahu Akbar. Selanjutnya
Wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Seseorang yang baik di pagi maupun di siang, di sore hari, tidak ada lain yang dilakukan kecuali dia menipu kamu, baik terkait dengan keluargamu maupun hartamu. Jadi ada orang itu memang zalim banget lah sama kita itu. Sudahlah, harta kita dikhianati, ditipu, keluarga kita juga ditipu. Ya modelnya macam-macam lah. Bisa, kalau pengertian harta ya kita semua paham. Kalau pengertian keluarga bagaimana? Maaf ya, ada orang itu sudah mengkhianati hartanya, istrinya diambil juga, Pak. Naudzubillah min syarri dzalik. Dicerai enggak dicerai. Hilang enggak hilang juga, dikondol uang. Naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi naudzubillah, tidak hanya dia khianati hartanya, dia khianati keluarganya juga. Atau dia menggunakan keluarga untuk mengkhianati dia. Hartanya sudahlah dia tipu, udah itu dia pakai nama dia untuk menipu keluarga-keluarganya. Saya keluarganya Pak ini, nipu-nipu, naudzubillah min syarri dzalik. Kalau dulu mungkin bisa, kalau sekarang kan mungkin bisa konfirmasi melalui HP ya kalau sekarang. Kalau dulu bisa begitu karena susah konfirmasi kalau dulu. Kalau sekarang mungkin itu aja kalau mau konfirmasi, kadang ada yang nggak mau konfirmasi juga. Tahu-tahu wassalam gitu. Naudzubillah min syarri dzalik. Wa dzakarul bukhla awil kadziba. Dan Nabi menyebutkan bakhil dan pembohong dan bohong. Bakhil, pelit dan bohong. Itu yang keempat berarti wasyinniru al-fahash, dan orang yang keji lagi, orang yang omongannya kotor dan keji gitu. Jadi juhat, ada yang mengatakan fahash itu pelaku dosa besar ya. Fahash itu pelaku dosa besar. Syinnir itu orang yang omongannya itu kotor. Omongannya kotor. Fahash itu ada yang mengartikan penzina, ada yang mengartikan omongannya jorok, cenderung ya gitulah ya. Terus kemudian atau fahash itu pelaku dosa besar, fahisyah. Itu pelaku dosa besar, itu fahisyah. Jadi itu ahli neraka. Semoga Allah selamatkan dari kita semua dari siksa kubur dan siksa neraka. Amin. Allahumma amin insyaallah. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Tuh, jelas semua nih. Alhamdulillah. Atau tidak jelas semua. Tuh, jelas semua ini Pak. Monggo. Muqsitun ya. Ya wallahu yuhibbul muqsitin. Ya. Untuk menjadi muqsit enggak ada pilihan lain selain harus banyak ilmu dan banyak pengalaman. Enggak ada pilihan lain, harus banyak ilmu dan banyak pengalaman. Dalam konteks kekitaan sebagai suami Pak misalnya. Seorang suami yang banyak belajar, banyak ilmu, dia akan punya banyak katalog sikap ketika anaknya berbuat salah, ketika istrinya berbuat salah. Dia akan punya banyak katalog sikap. Seorang suami yang miskin ilmu itu biasanya cenderung sikapnya yaitu itu aja. Sehingga ketika anak berbuat salah dia bisanya cuma marah, nggak bisa yang lain. Ketika istri berbuat salah dia bisanya cuma marah, nggak bisa yang lain. Karena dia tidak punya banyak katalog sikap. Kalau dia banyak belajar, banyak ilmu, insya Allah Pak, dia akan punya banyak katalog sikap. Apalagi pemimpin Pak, apalagi pemimpin dalam arti yang luas ya. Dia harus banyak belajar, dia harus banyak ilmu agar dia punya banyak katalog sikap untuk mengambil sikap atas permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya atau rakyatnya itu. Agar dia tidak hanya bisa marah saja, tapi lebih dari itu bagaimana dia bisa memberikan solusi yang terbaik. Ya, jadi kalau ingin menjadi muqsit nggak ada pilihan lain, harus banyak ilmu. Itu satu dulu. Yang kedua harus lapang dadanya, Pak. Harus lapang dadanya. Kalau nggak lapang nggak bisa. Makanya Nabi itu dilapangkan dadanya oleh Allah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Karena kalau tidak lapang dada ini Pak, sumpek, nggak bisa muqsit dia Pak. Udah sumpek ini salah. Nah, nggak bisa. Harus lapang dadanya.
untuk melapangkan dada ini harus tazkiyatun nafs, harus melakukan pembersihan jiwa. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Harus banyak zikir, banyak sholat, mendetoks hati dari aneka racun. Ini kan Ramadan ini banyak orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, amalan-amalan sunnah digalakkan, yang wajib pastilah ya. Tapi ada satu hal yang patut kita harus kita galakkan juga sebenarnya, bukan waspada, harus kita galakkan juga. Apa itu? Tazkiyatun nafs. Jadi kita tidak hanya program memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak khatmul Quran di bulan Ramadan, tapi lebih dari itu kita program juga bagaimana dada kita bersih dari dendam, dari amarah, dari kebencian yang berlebihan, yang kebencian yang nggak bener lah maksudnya, dari sempit dada, dari namimah, sifat adu domba, dari sifat hasud, dengki, takabur, ujub, riya, sum'ah dan macam-macam. Itu Ramadan momen untuk tazkiyatun nafas juga. Di balik program-program fastabiqul khairat itu benar dan teruskan itu, tapi harus ada program tazkiyatun nafas. Harus ada program pembersihan jiwa, pembersihan hati dari aneka penyakit-penyakit hati. Karena tanpa itu dada tidak akan lapang, Pak. Kalau ingin lapang dada harus tazkiyatun nafas. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin, monggo silakan kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Kawane ngantuk. Ya pun saya cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.